Di hutan itu, tidak semua orang yang masuk diizinkan keluar. Di hutan itu, tidak semua orang yang masuk diizinkan keluar. Dan yang paling berbahaya adalah mereka yang mengira dirinya hanya lewat. Tidak ada papan larangan, tidak ada pagar. Namun warga desa Wonoasri tahu satu hal, hutan di sebelah timur desa bukan tempat untuk dicari-cari. Konon hutan itu dijaga oleh sesuatu, bukan manusia. Bukan pula sepenuhnya makhluk halus. Mereka menyebutnya penjaga hutan. Setiap beberapa puluh tahun, hutan itu menuntut tumbal, bukan karena dendam, melainkan karena perjanjian lama. Dan tahun ini, perjanjian itu hampir jatuh tempo. Semua berawal ketika sebuah perusahaan kayu masuk desa. Mereka membawa izin resmi, alat berat, dan janji uang besar. Warga tua menolak. Kepala desa yang lama menghilang seminggu setelah rapat, digantikan oleh orang baru yang terlalu cepat menyetujui penebangan. Hari pertama aman, hari kedua satu penebang tidak kembali. Hari ketiga, 2 orang ditemukan dalam keadaan berdiri memeluk pohon dengan wajah ketakutan membeku. Tak ada luka, tak ada darah, hanya mata yang melotot seolah melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat manusia. Namaku Raka. Aku datang ke desa itu sebagai relawan pemetaan hutan. Malam pertama aku menginap. Seorang kakek datang ke rumah tempatku tinggal. Ia berbisik pelan, "Kalau kamu dengar namamu dipanggil dari dalam hutan, jangan dijawab." Aku tertawa waktu itu. Sampai malam ketiga, aku benar-benar mendengarnya. Suara itu memanggil namaku. Pelan, dekat, seolah berdiri tepat di balik pepohonan. Aku menemukan sebuah catatan tua di rumah kosong, bekas kepala desa lama. Isinya singkat tapi mengerikan. Penjaga tidak meminta darah. Ia meminta pengganti, 1 jiwa untuk menjaga hutan, agar manusia bisa tetap hidup di sekitarnya. Selama ini, desa selalu menyerahkan orang buangan, orang yang dianggap hilang, orang yang tidak dicari. Tapi sekarang tidak ada lagi yang tersisa. Dan itulah masalahnya. Penebangan tetap berjalan. Alat berat rusak satu persatu. Pekerja mulai bermimpi buruk yang sama. Sosok hitam tinggi, bermata seperti bara, berdiri tanpa suara di antara pohon. Malam terakhir, aku tersesat di hutan. Padahal aku yakin berjalan lurus. Aku melihatnya, penjaga hutan, tubuhnya seperti bayangan pohon tua, akar menjulur dari kakinya. Dan ketika ia bicara, tanah ikut bergetar. Waktu hampir habis. Aku sadar satu hal yang membuat jantungku berhenti. Catatan itu menyebutkan, tumbal terakhir bukan dipilih oleh desa, melainkan oleh hutan, dan semua tanda mengarah padaku. Aku bukan orang luar. Kakek yang memperingatkanku adalah penjaga sebelumnya, dan darahnya ada di nadiku. Pagi itu, penebangan berhenti. Hutan sunyi, tidak ada burung.
Aku berjalan masuk sendirian. Tidak ada perlawanan, tidak ada jeritan. Hanya satu perasaan, tenang, seolah aku memang pulang. Penjaga hutan berdiri di hadapanku. Ia mengangguk pelan. Sekarang giliranmu menjaga. Tubuhku tidak mati, tapi juga tidak lagi sepenuhnya hidup. Sekarang hutan itu kembali tenang. Tak ada lagi yang hilang. Namun jika suatu malam kamu melewati hutan sunyi dan merasa sedang diawasi, itu bukan perasaanmu. Itu aku, penjaga hutan yang baru. Dan aku menunggu tumbal berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.